Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini marilah kita menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal yang diridhoi dan menjauhkan diri dari setiap larangan-larangan. Karena setiap tingkah laku kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang terkandung di dalam surat Al-Maidah ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudaraku jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Jika kita menengok keadaan alam saat ini, khususnya di Indonesia, maka kita akan melihat begitu banyak perubahan yang mengkhawatirkan. Sungai yang dulu jernih kini keruh dan tercemar oleh limbah serta sampah. Udara yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru dipenuhi asap dan polusi. Hutan yang dahulu rimbun, tempat berbagai makhluk hidup dengan ekosistemnya, kini banyak yang hilang akibat pembabatan dan penggundulan hutan tanpa reforestasi. Semua kerusakan itu terjadi karena ulah sebagian umat manusia yang enggan merawat alam, yakni ketika lebih mementingkan keuntungan sesaat daripada kelestarian, ketika keserakahan mengalahkan kepedulian, dan ketika hawa nafsu lebih kuat daripada tanggung jawab. Dalam kitab Mizanul Hikmah hadis yang ke-6389, Rasulullah SAW disebutkan telah bersabda, sesungguhnya dinar dan dirham itu telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian, dan keduanya juga akan membinasakan kalian. Ketika nafsu keserakahan, menumpuk harta dan kekayaan itu menjadi tujuan di dalam kehidupan, maka segala tindakan dihalalkan. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dengan sangat jelas dan tegas bahwa kerusakan yang tampak di darat maupun di laut bukanlah sesuatu yang hadir begitu saja, tetapi akibat ulah manusia. Agar kita sadar kembali dan memperbaiki diri. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat yang 41, Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia,
Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudaraku jamaah sidang Jumat rahimahullah, Al-Baidawi dalam Anwar Tanzil wa Asratul Ta'wil jilid 4 halaman 208 menjelaskan makna fasad yang berarti kerusakan pada surat Ar-Rum ayat 41 tersebut sebagai berbagai bencana alam yang tampak di darat dan di laut. Karena ulah manusia, beliau mengatakan bahwa kerusakan di darat dan di laut itu tampak dalam bentuk kekeringan, kematian, banyaknya kebakaran dan tenggelam, banjir, tanah longsor maupun tsunami, gagalnya usaha, hilangnya keberkahan, meningkatnya mudarat atau kesialan, atau berupa kesesatan dan kezaliman. Dan ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan laut adalah desa-desa pesisir, dan terdapat pula qiraah dengan lafaz al-buhur. Semua itu disebabkan oleh apa yang diperbuat tangan manusia, yakni karena buruknya dampak maksiat atau karena perbuatan mereka sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, fenomena alam yang kita saksikan hari ini menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang nyata. Banjir datang lebih sering, usaha, suhu udara sekitar kemungkinan menjadi tidak stabil dan cenderung panas, hutan terus menyusut, dan polusi ada di mana-mana. Semua ini bukan terjadi tanpa sebab, melainkan akibat dari ulah sebagian manusia tamak yang mengabaikan keseimbangan dan melampaui batas yang Allah telah tetapkan bagi manusia. Bencana yang terjadi seakan mengajak kita untuk merenung, melihat kembali cara kita memperlakukan bumi, dan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Allah menegaskan di dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kassabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Mengenai surat Asy-Syura ayat 30 ini, Syekh Zuhaili dalam Tasy' Al-Munir jilid 25 halaman 72 menegaskan, musibah atau bencana yang menimpa manusia tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi memiliki sebab keterkaitan dengan perbuatan manusia. Yang menjelaskan bahwa berbagai bencana dan keadaan yang tidak menyenangkan seperti sakit, kekeringan, tenggelam, petir, gempa, dan sejenisnya seringkali muncul sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan kepada Allah. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, kita memahami bahwa kerusakan alam dan bencana yang terjadi bukan sekedar peristiwa natural atau hanya takdir Tuhan semata, tetapi sangat terkait dengan perilaku kita yang mengabaikan kelestarian. Ketika keseimbangan alam dirusak, maka dampaknya akan kembali kepada manusia, sebagai pengingat agar kita memperbaiki sikap dan menghentikan kebiasaan yang merugikan lingkungan. Rasulullah SAW mengingatkan hal itu dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri, yang artinya, sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau, dan sungguh Allah menjadikan kalian sebagai pengelola khalifah di dalamnya untuk melihat bagaimana kalian beramal. Maka berhati-hatilah terhadap godaan dunia
dan berhati-hatilah terhadap godaan perempuan, karena fitnah pertama yang menimpa Bani Israel adalah urusan perempuan. Hadis riwayat Muslim. Dalam teologi Islam, umat muslim diwajibkan untuk menjaga alam dengan menanam dan menjaga pepohonan. Dalam kitab Kanzul Umal hadis ke-9506, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas bersabda, "Jika hari kiamat tiba, sementara di tangan salah seorang di antara kalian terdapat sebuah biji tunas pohon kurma, apabila dia mampu tidak berdiri sehingga menanamnya, maka hendaklah ia menanamnya." Dalam hadis ini kita bisa pahami bahwa menanam dan menjaga lingkungan sebelum terjadinya kiamat dan telah datangnya masa banyaknya kiamat kecil seperti bencana alam saat ini menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mencegah terjadinya bencana-bencana yang lebih besar lagi. Setiap orang yang menjaga lingkungan hidup, untuk mereka Rasulullah pun memberikan kabar gembira berupa kesenangan Allah dan pahala yang besar yang akan diterimanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman, lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Bukhari nomor 2152. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga di dalam kesempatan lain, "Barang siapa menanam pohon dan dia bersabar dalam memelihara serta mengurusinya hingga pohon itu berbuah, maka dicatatnya baginya setiap buah yang diambil dari pohon itu sebagai pahala di sisi Allah." Mizanul Hikmah hadis ke-3218. Hadirin yang dirahmati Allah, dari riwayat yang lain pun Rasulullah bersabda, "Siapa saja yang menanam tanaman, maka dicatatkan baginya pahala sebanyak buah yang dihasilkan tanaman tersebut." Buah di sini bukan hanya sekedar buah yang muncul dari pohon tersebut, namun secara maknawi buah dari setiap pohon yang ditanam adalah terjaganya lingkungan dari kerusakan dan bencana alam yang menimpa. Sehingga dalam riwayat para ulama, para imam, mereka melarang menebang pohon yang sedang berbuah. Imam Ja'far Shadiq berkata, "Janganlah kalian menebang pohon yang berbuah, karena Allah akan menurunkan azab kepada kalian lantaran kalian melakukan itu." Mizanul Hikmah hadis ke-3219. Sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar, maka wajib bagi kita untuk memiliki sikap kritis kepada siapa saja yang berusaha merusak alam, mencegah tangan-tangan serakah yang berusaha menghabisi lingkungan dan mendatangkan bencana. Bahkan pemerintah sebagai penjaga warga negara sudah seharusnya membuat peraturan dan undang-undang yang menangani kerusakan alam dan bencana di negeri ini. Untuk itu, marilah kita jaga dan rawat alam ini dengan penuh kesadaran sebagai bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dengan langkah-langkah kecil seperti mengurangi sampah, menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon, serta menghindari perbuatan yang merusak alam. Semoga Allah menjadikan kita menjadi hamba-Nya yang amanah dalam memelihara bumi dan menjauhkan kita dari musibah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina
محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinati ni'mah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha fima amara wa tahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qutsihi wa qala sallallahu alaihi wasallam ala wa sallam wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatika al-muqarrabin wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati wat tabi'ina wat tabi'in tabi'in lahum ihsan ila yaumiddin wa rada'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ansur ibadaka al muwahhidiyatan wa ansur man nasara ad-din wa fadul an qadala muslimin wa dammir a'da ad-din wa a'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba waz-zalazila wal mihana wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sa'iril buldanil muslimina 'amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis